jadi presiden. Sampai hari ini masih seperti mimpi. Itulah kehendak Allah Ta'ala. Makanya buat adik-adik sekalian, mudah-mudahan di antara anda semua yang hadir di sini ada yang menjadi pemimpin bangsa nantinya. Allahumma amin. Satu, tantangan moralitas dan integritas. Kita sederhanakan materinya biar tidak rumit. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'u syahawat. Fa khalafa min ba'dihim, maka datang generasi pengganti setelah generasi yang baik. Datang generasi pengganti khalfun, generasi pengganti yang jelek. Ini masalah moralitas kita. Datang generasi pengganti yang jelek. Apa tandanya? Adha'us shalah, mereka menyia-nyiakan salat. Jadi umat Islam dihadapkan dengan tantangan moralitas. Muncul generasi yang menyepelekan salat. Kalau kata orang salat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban salat subuh niatnya usolli fardhus subhi rakaataini mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala. Masih mending santri tahu niatnya. Ada yang parah, usolli fardhus subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lu kok kesiangan jam 9 salat subuhnya. Tapi ada yang lebih parah lagi, usolli fardhus subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, keroyokan oplosan lillahi ta'ala, hancur salatnya. Tapi di Bandar Lampung ada yang lebih parah, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown. Smackdown malaikat Israel. Ini adha'us shalah, generasi yang menyia-nyiakan salat. Makanya KMNU, keluarga mahasiswa Nahdlatul Ulama, kan rata-rata santri. Jangan sampai mengabaikan perkara ini, karena tanda ketaatan kita, tanda kemusliman kita. Jangan sampai gara-gara nih Nusantara bersalawat subuh kesiangan. Kata malaikat pret, kata malaikat sebel malaikatnya. Jadi kita mesti menjaganya. Dan masalah moralitas kita yang berikutnya, wattaba'u syahawat, muncul generasi yang memperturutkan syahwat hawa nafsunya. Anda generasi muda, tuntutlah ilmu sampai tamam. Saya lihat itu di misi KMNU itu menjadi akademisi, kira-kira begitulah, akademisi yang disiplin. Artinya kuliah selesai tepat waktu, jangan pacaran. Setuju gak kira-kira? Nah, di sini mas setuju ya. Karena begini, kita ini sedang dihadapkan dengan tantangan pergaulan bebas. Ini yang jadi masalah. Narkoba merajalela, seks bebas juga merajalela. Rusak masa depan generasi kita gara-gara pergaulan bebas. Makanya buat adik-adik, fokus kepada tujuan, fokus kepada cita-cita. Jodoh tidak akan tertukar. Setuju nggak kira-kira? Jangan mentang-mentang lihat Habib Fahmi jadi kelepek-kelepek semua ya. Subhanallah. Mudah-mudahan Beb ya, berkah selalu kehadiran beliau di sini. Allahumma amin.
Balik lagi, kita dihadapkan dengan tantangan pergaulan bebas yang sangat berbahaya. Terutama nih buat mbak-mbak ini, hati-hati. Cowok zaman sekarang banyak modusnya. Setuju nggak kira-kira? Modus itu ada 3 macam. Pengen tahu tidak? Pengen tahu tidak? 1. Modus mukhafafah. 2. Modus mutawassithah. 3. Modus mughalladhah. Itu mah najis atuh. Kira-kira begitulah plesetannya. Modus mukhafafah. Apa contohnya modus mukhafafah? Ecak-ecak care, perhatian. Udah makan belum? Gaya lu. Chat WA. Udah mandi belum? Belum. Kok belum mandi sih? Mager. Emang pagar pondok gitu. Tak temenin ya, enak aja. Itu namanya modus mukhafafah. Modus paling ringan, ecak-ecak perhatian. Naik yang kedua, hati-hati dengan modus mutawassithah. Modus tengah-tengah. Tiba-tiba jam 2 malam ngechat. Sayang, tahajud yuk. Luar biasa. Ini modus mutawassithah ini. Gayanya tahajud. Oh, si cewek begitu membaca langsung berguguran air mata. Terharu. Nggak nyangka gua. Setahu saya dia tuh begajul di kampus. Ternyata rajin tahajud. Jangan tertipu, tapi dia bukan bangun tahajud. Sejak sore memang nggak bangun, nggak tidur maksud saya. Sejak sore nggak tidur, sedang nonton bola. Barcelona versus Real Madrid lagi main. Boro-boro sholat tahajud subuh aja nggak sholat. Hati-hati modus mutawassithah. Naik yang parah modus mughalladhah. Apa modus mughalladhah itu? Modus paling berat. Sayang, ntar lagi kamu lulus sekolahnya. Saya mau kuliah ke Jogja, kamu mau kuliah ke Papua. Umpama sebelum kita berpisah, yuk kita bikin tanda cinta. Payah loh. Buktikan cintamu padaku. Modus. Itu namanya hati-hati dengan yang sedemikian rupa. Kalau kata Pak Zainuddin MZ apa? Aku lihat, aku pikat, aku lihat, aku dekat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Hati-hati. Ini real tantangan bangsa Indonesia. Ini yang terjadi di kota Bandar Lampung. Ini yang terjadi di kota-kota besar. Pergaulan bebas merajalela. Santri NU nggak boleh ambil bagian dalam kerusakan itu. Kita mesti menjadi agent of change, agent perubahan, memberikan contoh yang baik. Masalah berikutnya integritas, tantangan kita ini, kejujuran. Indonesia ini masyarakat yang mayoritas muslim. Tapi kita sedang dihadapkan dengan masalah kejujuran, masalah integritas. Korupsi di Indonesia ini ranking 4 sedunia internasional. Padahal kita mayoritas muslim. Coba kita ambil pembanding. Negara paling bahagia itu ranking 1 Norwegia. Mayoritas non muslim. Orang Islamnya cuma 0,0 sekian persen. Nggak nyampe 1%. Yang ranking 2 Swiss. Negara terbahagia nomor 2. Muslimnya cuma 0 sekian persen. Indonesia mayoritas muslim, tidak bahagia. Mengapa Norwegia bahagia? Tidak ada korupsi di Norwegia itu. Subhanallah. Gaji guru paling rendah kalau pakai konversi rupiah 395 juta rupiah.
sebulan. Indonesia 300.000 honorer. Itu aja bayarnya 3 bulan sekali. Di Norwegia kuliah gratis, sekolah gratis dari PAUD kalau bahasa kitanya sampai doktor gratis. Mengapa demikian? Karena tidak ada korupsi di sana. Indonesia ini postur APBN-nya 2.000 triliun sekian per tahun. Anggaran pendidikannya 20%. 20% dari 2.000 triliun 400 triliun. Itu nolnya ada berapa itu? Kalau diketik di kalkulator nggak muat kalkulator. Nolnya ada 14. 400 triliun per tahun. Mestinya sudah bisa menggratiskan pendidikan. Setuju nggak kira-kira? Gaji guru honor paling kecil 5 juta sebulan. PNS 10 juta, guru ngaji 30 juta. Setuju nggak kira-kira? Mengapa tidak bisa? Karena korupsi merajalela. Di Indonesia ini aneh. Artis dibayar mahal, tapi dituntut, tapi malah merusak moral bangsa. Guru dibayar murah, tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Yuk kita beritu. Trio Macan, tahu Trio Macan? Nyanyi satu lagu 30 juta. Iwak peyek nasi jagung. Siti Badriah, tahu Siti Badriah? Cuman nyanyi lagu emang lagi santik tik tik tik. Cuman nyanyi begitu 30 juta. Nyanyi nggak nyampe 5 menit satu lagu. Agnes Mo, wah ini artis internasional katanya. Nyanyi satu lagu 200 juta. Nyanyinya nggak nyampe 5 menit. Nah saya ceramah 1 jam bengap-bengok nggak segitunya, tapi ya ikhlas nggak apa-apa. Ustadz mah disangoni alhamdulillah, nggak disangoni kebangetan katanya. Cuman begini, saya ditanya, jihadnya seorang penceramah itu bukan pada saat dia sedang ceramah, tapi jihadnya seorang penceramah itu satu, mengamalkan apa yang sedang dia ceramahkan. Itu yang berat. Karena kelemahan penceramah, ngomongnya banyak, amalnya kurang. Kelemahan penceramah, rajin ngomong, malas ngedengar. Ini jihad pertama. Jihad kedua penceramah itu kalau habis ceramah lupa disangoni. Nah itu jihadnya penceramah. Jangan sampai WA sama panitia, ada yang lupa nggak ya? Nggak jadi jihadnya. Baik lagi buat adik-adik sekalian, kita sedang dihadapkan dengan problem integritas. Makanya dawuh Gus Dur, presiden keberapa beliau? Presiden yang keempat. Apa kata Gus Dur? Bangsa di dunia ini ada 4 golongan. Ada bangsa yang sedikit bicara, sedikit bekerja. Ini bangsa Nigeria, Somalia. Ngomongnya dikit, kerjanya dikit, karena kelaparan, kurang makan, ngomong banyak malah lemes. Yang kedua, ada bangsa yang sedikit bicara tapi banyak bekerja. Ini Jepang, Korea. Makanya kalau kita lihat di peta dunia, Jepang itu negaranya seuprit, Korea itu negaranya kecil tapi mereka maju karena mereka sedikit bicara tapi banyak bekerja. Yang ketiga, ada bangsa yang banyak bicara, banyak bekerja. Ini Amerika dan Cina. Orang Amerika itu ngomongnya banyak, orang Cina itu ngomongnya banyak, tapi kerjanya juga banyak. Makanya di Cina bikin flyover semalam selesai. Di Indonesia bikin flyover setahun selesai. Jadilah daripada enggak sama sekali. Mereka banyak bicara tapi banyak juga bekerja, kata Gus Dur. Ada bangsa yang keempat, ada bangsa yang banyak bicara tapi sedikit bekerja. Ini bangsa mana? Bukan Indonesia, bukan. Kata Gus Dur, bangsa yang banyak bicara sedikit bekerja itu India.
Orang India itu ngomongnya banyak, kerjaannya dikit. Makanya kalau kita nonton film India, durasinya paling lama, 3 jam, 4 jam. Step by step itu lambat sekali, loadingnya lambat. Makanya yang suka nonton film India biasanya berpikirnya juga lambat. Ada muka-muka India enggak ya? Tukang nonton film India misalnya. Karena banyak bicara, sedikit bekerja. Dan orang India itu hebat, segala dinyanyiin. Makan nyanyi, ngising nyanyi, seneng nyanyi, sedih nyanyi, nikah nyanyi, cerai nyanyi, tumpah iwae, lumah iwae. Gak usah dilanjutin, masih anak-anak ya, belum dewasa, udah dewasa semua. Baik, saya kembali lagi bahwasanya Gus Dur ditanya, Gus, Indonesia masuk yang mana? 1, 2, 3 atau 4? Kata Gus Dur, Indonesia masuk yang nomor 5. Apa itu Gus? Apa yang dibicarakan dengan yang dikerjakan beda. Ngomong pakai semen 1000 sak, ternyata cuman 100 sak. Nih Indonesia. Makanya buat adik-adik mahasiswa, anak-anak muda generasi penerus bangsa, pesan yang pertama, jadilah yang berintegritas. Jadilah generasi penerus bangsa yang jujur. Karena di Indonesia ini korupsi sudah carut marut. Kita kemarin menggantungkan harapan kepada KPK. Sekarang KPK juga belum tentu bisa dipercaya. Ini mohon maaf, ditonton sama orang KPK nantinya. Tolong berikan harapan kepada bangsa Indonesia bahwasanya pemberantasan korupsi terus berjalan. Setuju nggak kira-kira? Ini penting, ini problem kita yang pertama, yakni kita sedang dihadapkan dengan problem integritas dan moralitas. Makanya sebetulnya begini, kalau dulu orang tua berkata begini, apa kata orang tua zaman dulu? Nak, kamu harus jadi dokter, jadi guru, jadi insinyur, jadi ini itu. Banggakan keluarga besar, angkat martabat keluarga. Butuh modal berapa, papah biayain. Itu sudah kuno. Belakangan orang tua mulai menyadari anak punya passion masing-masing. Apa kata orang tua? Terserah nak, kamu mau jadi apa? Yang penting papah mamah peras keringat, banting tulang, siap modalin. Tapi itu belum keren. Yang keren nomor 3. Apa itu? Terserah nak, kamu mau jadi apa? Yang penting kamu jujur. Ini keren. Jadi tukang becak jujur, petani jujur, pengacara jujur, dokter jujur, anggota dewan jujur, eksekutif jujur, penegak hukum jujur, ustadz jujur. Ini yang nomor 1. Makanya buat adik-adik sekalian, pegang terus integritas. Indonesia pasti sejahtera dan mapan ketika masyarakat dan semua penyelenggara negaranya punya integritas. Insya Allah 1 udah dapat kita. Tantangan yang kedua,